Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing kali ini saya akan membahas tentang Decision Tree Classifier. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu tree dan apa itu decision tree. Linknya sudah ada di description box ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ke channel ini, dan bagi yang belum, saya mohon subscribe-nya ya. Oke, kita langsung lanjut ke materi. Oke, saya akan lanjut ke materi tentang Decision Tree Classification. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat Decision Tree. Nah, kalau kalian masih bingung bagaimana caranya memakai Decision Tree, itu ada di video saya yang sebelumnya ya. Sekarang kita belajar membuat Decision Tree. Kalau kalian ingin membuat Decision Tree, apa yang harus ditentukan di awal? Oke, apa yang harus ada sebelumnya? Nah, kita ingat lagi decision tree itu pasti diawali dengan root node ya. Oke, setelah root node itu baru ada internal node. Setelah itu baru kita sampai di leaf node ya. Berarti yang harus kita tentukan di awal itu adalah yang mana yang harusnya menjadi root node. Nah, setelah itu, setelah root yang mana yang akan node yang akan kita pilih selanjutnya. Nah, itu yang akan menjadi masalah dalam pembentukan decision tree. Bagaimana caranya kita memilih sebuah node? Oke, itu kita pecahkan masalahnya dengan atribut selection measure atau ASM. Oke, jadi itu untuk memecahkan masalah tersebut, jadi kita dapat mengukur atribut terbaik untuk node pohon yang akan kita pilih. Dan ini tidak hanya untuk memilih root saja ya, tapi digunakan selanjutnya juga untuk memilih node-node yang akan dibuat selanjutnya. Ada dua teknik populer untuk ASM, yaitu information gain dan Gini index. Ada juga yang hanya memakai entropy. Nah, dalam information gain ini juga menghitung entropi. Hanya information gain ini persamaannya lebih kompleks daripada entropi saja ya. Oke. Untuk information gain itu adalah pengukuran perubahan entropi setelah segmentasi dataset berdasarkan atribut tertentu. Information gain ini menghitung berapa banyak informasi yang diberikan fitur kepada kita tentang sebuah kelas. Nah, kalau kalian menghitung information gain dari sebuah node, itu kita nanti akan memilih node mana yang information gain-nya itu paling besar. Ya, node yang memiliki information gain tertinggi akan dipecah terlebih dahulu. Nanti kalau ada data, kita hitung information gain-nya dari beberapa atribut, yang mana paling tinggi itu akan kita jadikan root ya. Oke, ini adalah rumusnya. Jadi di dalam information gain kita juga menghitung entropi ya. Dengan S adalah total number of samples-nya, itu dihitung dengan weighted average dikalikan dengan entropi lagi untuk setiap fiturnya. Jadi semakin besar information gain, semakin kita memilih node tersebut ya. Oke, entropi digunakan untuk mengukur ketidakmurnian dalam atribut tertentu ya. Ini menentukan keacakan atau randomness dalam data. Semakin kecil entropi, semakin baik. Jadi kalau kita hanya menghitung entropinya saja, berarti kita lebih memilih node yang atau atribut dengan entropi yang lebih kecil. Rumusnya adalah sebagai berikut. Entropi adalah P ini adalah peluang dari yes, ini adalah log 2 dari peluang yes juga, yang ini peluang no dari log 2 peluang no lagi. Peluang yes ini adalah misalnya untuk data yang hanya dibagi
jadi dua kelas. Jadi ada kelas A dan kelas B. Misalnya kelas A-nya yes, kelas B-nya no, berarti ini adalah peluang dari kelas yes, yang ini adalah peluang dari kelas no. Kalau misalnya masih bingung, nanti akan ada contoh yang menjelaskan tentang ini ya. Gini index sama dengan entropi, dia juga menghitung ketidakmurnian dalam suatu data. Jadi atribut dengan Gini indeks rendah itu dianggap lebih bagus dibandingkan dengan yang Gini indeksnya tinggi ya. Namun Gini indeks ini hanya untuk membuat pemisahan biner saja. Ini adalah rumusnya Gini indeks. Dengan PI menunjukkan probabilitas suatu elemen yang diklasifikasikan untuk kelas yang berbeda. Selanjutnya saya bahas tentang pruning atau pemangkasan. Di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang ini. Setelah decision tree-nya terbentuk, dari kita memilih node yang mana yang akan kita pecah sampai kita menemukan leaf node yang mana. Kalau misalnya tree-nya itu terlalu besar, itu kita bisa melakukan pruning atau pemangkasan ya. Pruning adalah proses untuk menghapus node yang tidak perlu dari sebuah pohon atau tree untuk mendapatkan pohon keputusan yang optimal. Kenapa pohon yang terlalu besar itu tidak bagus? Karena itu meningkatkan risiko overfitting, dan kalau pohon yang terlalu kecil mungkin tidak menangkap semua fitur penting dari kumpulan data. Makanya kita tidak sembarang menghapus branch atau menghapus subtree ya dalam tree. Jadi kita perlu algoritma pruning atau pemangkasan. Teknik pruning atau pemangkasan ini tidak akan mengurangi akurasi, hanya mengurangi ukuran pohonnya saja. Oke. Ada dua jenis pruning yang biasa digunakan, ada cost complexity pruning, ada reduced error pruning. Untuk cost complexity pruning ini secara singkat saya jelaskan, nanti dia akan menghitung nilai alfa. Setelah itu internal node dengan nilai alfa yang kecil akan dipangkas. Selanjutnya untuk reduced error pruning ini menghitung nilai error rate pada internal node dan leaf node. Nah, pruning ini dilakukan jika error rate hasil pada leaf node itu lebih kecil daripada error rate pada internal node. Nah, bagaimana cara menghitung reduce error pruning dan juga cost complexity pruning, itu saya sudah menyediakan bahan bacaan untuk kalian di description box ya, silahkan dibuka di sana linknya. Oke, kita langsung ke contoh pembentukan tree. Bagaimana cara membentuk tree dari sebuah dataset yang kita dapatkan. Nah, ini ada contoh data. Datanya terdiri dari 14 row. Ini nomor 1 sampai nomor 7. Di slide saya selanjutnya ada nomor 8 sampai 14. Ini adalah data apakah orang main badminton atau tidak. Ya, saya coba bacakan datanya dulu dari row yang pertama. Pertama, cuacanya cerah, sunny ya. Temperaturnya panas, kelembabannya tinggi, dan tidak berangin. Setelah itu, keputusannya adalah tidak bermain badminton. Yang di nomor 2, cuacanya sunny, panas, kelembabannya tinggi dan berangin, itu juga tidak bermain badminton. Yang row 3, cuacanya mendung, temperaturnya panas, kelembabannya tinggi, tidak berangin, dan itu keputusannya adalah bermain badminton. Nah, ini ada sampai 14 row data yang bisa kita gunakan untuk membuat tree. Nah, kalau kita punya data seperti ini, apa yang pertama kali kita lakukan? Nah, kalau sesuai dengan penjelasan saya tadi, berarti apa yang kita lakukan adalah pertama mencari root node-nya ya. Bagaimana cara yang mencari root node-nya? Dengan atribut selection measure. Oke, kita lihat dulu nilai yang mungkin dari atributnya.
Atribut badminton itu menentukan apakah seseorang akan bermain badminton atau tidak. Yang ini ya, yang play, do not play, dan itu nanti akan menjadi kelasnya. Jadi ada kelas bermain atau tidak bermain, ya. Nah, atribut yang kita pakai nanti untuk menentukan root atau tidak itu ada yang ini ya. Yang mana yang akan kita pilih atau tidak. Ada outlook, temperature, humidity, dan windy. Sebelum kita ke persamaannya, rumusnya, kita harus list dulu nilai yang mungkin dari atributnya. Kalau dari atribut badminton, atribut keputusan ini ada 2. Ini adalah kelasnya nanti. Atribut outlook ada 3 di sini. Atribut temperature ada 3, humidity ada 2, dan windy ada 2. Oke. Nah, kita di sini akan menggunakan nilai entropi dari setiap kriteria dengan data yang ditentukan. Node terpilih adalah node dengan entropi yang lebih kecil. Untuk contoh lain yang menghitung dengan information gain, itu contohnya sudah saya siapkan linknya di description box. Kalau kalian ingin melihat bagaimana cara menghitung dengan information gain, silahkan diklik linknya ya. Di sini saya contohkan hanya menggunakan nilai entropi saja. Dalam entropi tadi kalau kalian ingat ada logaritmanya ya. Ini adalah beberapa contekan atau prinsip perhitungan nilai logaritma yang bisa kalian lakukan untuk menghitung nilai entropi nanti. Log 2 dari 1 adalah 0, log 2 dari 2 adalah 1, dan sampai ke terakhir. Nah, yang terakhir ini yang sering kita gunakan, misalnya adalah setengah, log 2 dari setengah itu adalah setengah kali min 1 sama dengan min setengah. Min satunya itu didapat dari sini ya. Oke. Jadi ini yang nanti akan kita gunakan dalam penghitungan nilai entropi. Oke, ini dia persamaannya. Entropi, semakin kecil entropi semakin baik. Jadi ini adalah minus peluang dari yes dikurangi minus peluang dari no. Ini boleh dibolak-balik ya. Karena di sini tandanya sama-sama minus, jadi boleh kalian bolak-balik nanti. Oke, kita coba dulu dari fitur Outlook ya, bagaimana menghitung entropi dari Outlook. Outlook itu tadi kita ingat variasinya ada 3 ya, ada sunny, ada overcast, ada hujan. Di sini saya cantumkan terdapat 2 play dan 3 don't play. Ini didapat dari mana? Didapat dari data. Saya kembali lagi ke datanya. Untuk yang sunny, oke, kita hitung ya. Ini sunny, outlooknya ada don't play, ini 1. Sunny lagi ada don't play, ini 2. Ada sunny lagi di sini, oh tidak ada. Jadi don't play sudah ada 2 ya. Kita lihat di sini sunny lagi, don't play berarti 3. Ini sunny ada play, ini playnya baru 1. Ini ada sunny lagi, playnya ada 2. Berarti di sunny playnya ada 2 dan don't playnya ada 3 ya. Kita lihat. Oke, sunny terdapat 2 play dan 3 don't play. Nah itu ya, dari mana dapat datanya, itu dari kita hitung dari tabel yang tadi. Untuk overcast nanti bisa kalian cek lagi di datanya ya, terdapat 4 play. Untuk branch 3 itu rain, terdapat 3 play dan 2 don't play. Untuk average entropinya kita hitung di sini adalah 5/14. 5/14 ini didapat dari mana? Ini 5 angkanya adalah dari branch 1 ya. 2 ditambah 3, 5, 14 itu adalah jumlah datanya. Sekarang ini adalah peluang yes adalah min 3, peluang no, ini ya saya tulis peluang no-nya duluan. Peluang no adalah 3/5. 3-nya dari sini, 5-nya dari 2 ditambah 3 ya.
Yang ini dikurangi dengan peluang yes-nya. Yes-nya ada 2 per 5 dari jumlah datanya 2 ditambah 3 ya. Setelah itu ditambah branch 2-nya. Untuk overcast di sini terdapat 4 play. Hanya play saja ya, berarti jumlah datanya 4 dibagi 14 data totalnya. Oke, karena ini cuma ada 1, berarti hanya 4/4 log 2 dari 4/4 ya, jadi min 2 log 1. Ditambah yang ini dari branch 3 terdapat 3 play dan 2 don't play. Jumlahnya 3 tambah 2 5, jadi 5 per total 14 data. Ini untuk ini adalah peluang yes. 3 play, 3 per 5, 3 tambah 2 di sini 5, log 2 3 per 5, dikurangi untuk yang no-nya adalah 2 per 5 juga karena jumlahnya 3 tambah 2 5, dan hasilnya ini adalah 0,686. Selanjutnya masih ada fitur yang harus kita hitung entropinya ya, temperatur. Kita hitung sekarang temperatur, ada 3 juga variasinya, ada hot, mild, dan cool. Bagaimana kita cara mencari datanya? Sama seperti tadi, kita cek dulu ke tabelnya. Untuk yang temperatur hot, berapa yang ada play, berapa yang don't play. Untuk mild, berapa play, berapa don't play, dan seterusnya. Untuk cara perhitungannya sama seperti tadi, saya contohkan di row yang ini saja ya. Jadi 2 play dan 2 don't play, berarti untuk brand 1 ini jumlahnya adalah 4 per 14. 14 adalah jumlah datanya. Untuk yang yes berarti di sini adalah 2 per 4. 2 per 2 tambah 2, 2 per 4. Yang ini juga sama. Yang ini no-nya juga sama ya. Sama-sama di sini nilainya adalah 2. Jadi ini per 2 per 4 lagi. Nanti hasilnya ini untuk branch 2 dan ini branch 3, hasilnya adalah 0,82. Humidity juga kita hitung, karena branch-nya hanya ada 2, kita hitung 2 saja. Hasilnya adalah 0,785. Selanjutnya untuk windy ada 2 juga cabangnya, entropinya adalah 0,8922. Oke, kita sudah menghitung semua fiturnya ya, entropinya. Kita lihat dari semua atribut, ada outlook, temperature, humidity, dan windy. Kita lihat average entropinya. Yang paling kecil adalah outlook dengan entropi 0,686. Jadi outlook ini dipilih menjadi root-nya ya. Kita lihat perbandingannya di sini, ini yang paling kecil, berarti outlook dipilih sebagai root-nya. Bagaimana jadinya? Ini adalah tree yang dihasilkan. Outlook menjadi root dengan berapa dipecah ini menjadi node lain sesuai dengan variasinya ya. Outlook itu ada sunny, ada overcast, dan ada rain. Oke, setelah ini apakah sudah selesai? Belum selesai ya, karena belum ada leaf node. Jadi kita tidak bisa berhenti di sini. Karena sunny, overcast, dan rain ini bukan leaf node-nya ya. Kita ingat leaf node-nya itu adalah keputusan bermain atau tidak. Oke, yang sekarang kita lakukan adalah memilih lagi node mana yang harus kita pecah. Oke, yang mana yang harus kita pilih? Tentunya bukan outlook ya, karena ini sudah kita pecah. Berarti yang bisa kita pilih adalah sunny, overcast, atau rain. Yang mana yang akan kita pecah? Kotak yang di bawah ini melambangkan data yang ada di tabel di depan. Ini untuk sunny berkaitan dengan yang di bawah sini, overcast yang ini, rain yang ini. Sunny itu ada di data nomor 1, nomor 2, 8, 9, dan 11. Untuk overcast itu ada di nomor 3 dan seterusnya. Rain ada di nomor 4 dan seterusnya. Tanda minus ini artinya don't play, tanda plus ini artinya play. Nah, yang mana yang kita pilih untuk pecah selanjutnya itu adalah node yang nilainya masih ada variasi. Jadi masih ada minus dan plus, itu yang kita
pecah lagi. Berarti yang kita pecah adalah node sunny dan node rain. Overcast kini kita lihat semuanya sudah plus ya. Berarti kalau overcast ini pasti sudah langsung ke leaf node, pasti play. Oke, yang perlu kita pecah lagi adalah sunny dan rain. Kita akan pecah satu persatu, yang mana lebih dulu itu boleh ya, boleh aja. Oke, jadi node sunny dan rain. Di sini saya menghitung sunny dulu ya. Jadi sunny yang akan saya pecah terlebih dahulu. Selain overcast itu kita masih punya atribut temperatur, humidity, dan windy. Jadi kita hitung untuk sunny, kita hitung entropi temperature-nya. Untuk yang hot terdapat 2 don't play, ini yang untuk sunny semua ya. Mild itu terdapat 1 play dan 1 don't play. Untuk cool terdapat 1 play. Average entropinya kita bisa hitung, ini 0,4. Setelah itu untuk humidity-nya, high terdapat 3 don't play dan normal terdapat 2 play. Kita hitung di sini karena semuanya sudah satu aja ya, tidak ada variasi di sini. Langsung di sini log 2 dari 1 dan hasilnya adalah 0. Untuk yang entropi windy terdapat, yang false terdapat 1 play dan 2 don't play. Yang true terdapat 1 play dan 1 don't play. Average entropinya kita hitung di sini dan hasilnya adalah 0,317. Oke. Kalau masih ada yang bingung dari mana didapat hot ini terdapat 2 don't play, ayo kita balik dulu ya ke data. Oke, jadi kita lihat temperaturnya hot dan outlooknya adalah sunny, itu ada 2 don't play. Oke, kita lihat hot yang lain, ini overcast, yang ini berarti tidak kita pilih. Selanjutnya kita lihat lagi yang sunny. Oke, tidak ada yang hot lagi ya. Berarti itulah yang kita pilih dari data ini. Sunny dan hot itu ada 2 don't play. Makanya di sini jumlah datanya itu tidak 14 lagi ya. Tapi tergantung dengan berapa jumlah data dari sunny ini. 5 ini dapat dari ini 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya. Ini juga 5 jumlahnya, jadi semua yang sunny itu jumlahnya adalah 5. Oke, sekarang kita lihat temperatur itu entropinya 0,4, humidity 0, windy 0,317. Yang mana yang paling kecil? Humidity. Jadi humidity adalah node selanjutnya yang kita pilih. Ini adalah tree yang dihasilkan. Yang ini yang sunny kita pecah menjadi humidity. Di sini ada 2 variasinya, high dan normal. Kita lihat lagi di data. Untuk humidity yang high dan normal itu ada 3 don't play untuk yang high. Untuk yang normal itu ada 2 play ya. Selanjutnya yang belum kita pecah adalah rain. Di sini masih ada variasi ya, ada plus dan ada minus. Jadi yang ini humidity high dan normal tidak perlu kita pecah lagi karena sudah semuanya sama ini datanya ya. Yang perlu kita pecah lagi adalah rain. Jadi di sini kalau humidity-nya high karena semua datanya adalah don't play, berarti di sini leaf-nya adalah don't play. Untuk yang humidity-nya normal berarti hasilnya adalah play ya. Oke, kita pecah atribut rain lagi ya. Oke. Jadi untuk perhitungan atribut rain itu dengan cara yang sama, dengan rumus yang tadi yang sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Kapan kalian harus berhenti? Saat semua node sudah menjadi node leaf
node ya. Jadi kalau sudah seragam semua hasilnya di data, itu kalian tidak perlu memecah lagi. Tadi yang belum dipecah adalah atribut rain ya. Dan setelah dihitung yang mana yang dipilih itu adalah windy karena entropinya lebih kecil, dan setelah itu setelah dipecah semuanya sudah sama datanya ya. Di sini hanya ada yang minus, di sini ada yang plus saja, di sini ada yang minus saja. Jadi ini adalah tree yang dihasilkan. Yang pertama tadi kita sudah memilih outlook untuk menjadi root. Outlook itu variasinya ada 3, berarti di sini dipecah menjadi 3. Setelah itu bagaimana caranya kita memilih yang mana yang harus kita pecah selanjutnya. Kita lihat outlook yang sunny ini masih ada variasi nggak di hasil akhirnya, masih ada play dan don't play. Kalau masih ada berarti ini nanti kita pecah. Overcast kita lihat semuanya hasilnya plus ya, semuanya play pada cuaca overcast, makanya ini langsung ke node leaf yaitu play. Rain di sini tadi kita masih ada nilai plus dan minus di datanya, maka nanti akan kita pecah. Sunny dan rain bisa kalian pecah yang mana saja duluan. Di sini saya pecah sunny duluan. Dihitung yang sunny dikaitkan dengan atribut yang lain yang belum terpakai. Akhirnya humidity adalah yang memiliki entropi paling kecil, ini yang kita pilih. Setelah itu humidity ini ada 2 variasinya, high dan normal. Kita lihat lagi di data, ternyata datanya untuk high itu sudah seragam semua don't play, berarti langsung menjadi leaf node. Untuk yang normal datanya seragam sudah play, berarti langsung menjadi leaf node. Untuk yang rain akhirnya windy yang terpilih karena entropinya paling kecil. Ada 2 variasi dari windy dan ini udah seragam juga ya. Kalau false, kalau tidak windy berarti bermain, kalau windy berarti tidak bermain. Nah, ini adalah tree yang dihasilkan. Oke. Nah, gimana materi kali ini tentang decision tree classifier? Semoga bisa kalian terima dengan baik dan nanti bermanfaat bagi kalian semua ya. Materi yang saya gunakan untuk pembuatan video ini, semua linknya sudah saya cantumkan di description box. Materi atau video lain tentang decision tree, linknya juga sudah saya siapkan di description box. Ditonton juga ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai terakhir. Tetap belajar ya. Sampai ketemu di video saya yang lain. Bye.